Meski tertinggal 1-8 dalam rekor pertemuan, Gregoria Mariska Tunjung optimis bisa mengalahkan Ratchanok Intanon dan melaju ke semifinal Olimpiade Paris 2024. Perjalanan menuju medali Olimpiade Paris 2024 sedang berlangsung, dan satu nama yang menjadi sorotan adalah Gregoria Mariska Tunjung. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia ini telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan di arena internasional. Namun, tantangan terbesar masih menanti di depan mata. Bayangkan suasana tegang di Porte de la Chapelle Arena Sabtu ini. Gregoria akan berhadapan dengan sang ratu bulu tangkis Thailand, Ratchanok Intanon, dalam pertandingan perempat final yang dijamin akan membuat kita semua menahan napas. Ini bukan pertandingan biasa. Ini adalah pertarungan yang akan menentukan siapa yang melangkah lebih dekat ke impian medali Olimpiade. Gregoria baru saja menunjukkan tajinya dengan mengalahkan Kim Gaeun dari Korea Selatan. Kemenangan ini bukan hanya membawanya ke perempat final, tetapi juga membuktikan bahwa dia siap untuk tantangan yang lebih besar. Di sisi lain, Intanon juga tidak main-main. Dia baru saja mengalahkan Tai Tzu Ying, peraih medali perak Olimpiade Tokyo 2020, dengan skor yang meyakinkan. Tapi mari kita bicara tentang fakta yang mengejutkan. Gregoria tertinggal 1-8 dalam rekor pertemuan melawan Intanon. Angka ini mungkin terlihat mengintimidasi bagi sebagian orang, tapi tidak bagi Gregoria. Justru, ini menjadi bahan bakar bagi semangatnya untuk membalikkan keadaan. Yang menarik, kemenangan terakhir Gregoria atas Intanon terjadi pada perempat final Uber Cup 2024. Ini bukan sekadar kemenangan biasa. Ini adalah bukti bahwa Gregoria mampu mengalahkan sang ratu Thailand dalam pertandingan besar. Momentum ini bisa jadi kunci untuk pertandingan mendatang. Namun, jangan lupakan faktor balas dendam. Intanon pasti tidak senang dengan kekalahan terakhirnya dan akan datang dengan persiapan ekstra. Ini bukan hanya pertandingan bulu tangkis, ini adalah pertarungan strategi dan mental. Mendengar perkataan Gregoria setelah pertandingan sebelumnya, kita bisa merasakan determinasinya. Saya ingin istirahat dulu, besok ada rest jadi saya mau recharge semua, ujarnya. Tapi yang lebih penting, dia menambahkan, sudah di perempat final tapi saya mau lebih. Saya akan melakukan semua yang saya bisa. Kata-kata ini menunjukkan bahwa Gregoria tidak puas hanya dengan mencapai perempat final. Dia mengincar sesuatu yang lebih besar. Intanon sendiri punya beban tersendiri. Meskipun pernah menjadi pemain nomor 1 dunia, dia belum pernah meraih medali Olimpiade. Ini adalah Olimpiade ketiganya, dan tekanan untuk akhirnya membawa pulang medali pasti terasa berat. Jika Gregoria berhasil menang, tantangan berikutnya sudah menanti. Kemungkinan bertemu dengan An Se-young dari Korea Selatan atau Akane Yamaguchi dari Jepang di semifinal. Kedua pemain ini adalah unggulan teratas dan akan menjadi ujian yang sangat berat. Tapi mari kita fokus pada apa yang ada di depan mata. Pertandingan Gregoria melawan Intanon bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat atau lebih terampil. Ini adalah pertarungan tentang siapa yang lebih siap mental, siapa yang bisa mengatasi tekanan, dan siapa yang bisa mengeksekusi strategi dengan lebih baik. Gregoria mungkin tertinggal dalam rekor head-to-head, tapi bulu tangkis bukan hanya tentang statistik. Ini tentang momentum, tentang siapa yang lebih lapar akan kemenangan, dan tentang siapa yang bisa mengeluarkan performa terbaiknya saat dibutuhkan. Kita semua tahu bahwa dalam olahraga, apapun bisa terjadi. Rekor masa lalu bisa dipatahkan, underdog bisa mengejutkan, dan sejarah baru bisa tercipta dalam sekejap mata. Inilah yang membuat pertandingan ini begitu menarik untuk ditonton. Jadi, siapkan diri Anda untuk menyaksikan pertarungan epik ini. Gregoria Mariska Tunjung, dengan semangat Indonesia di belakangnya, siap untuk menulis ulang sejarah. Dalam dunia olahraga, tak ada yang lebih menegangkan dari Olimpiade. Panggung terbesar ini menjadi ajang adu prestasi para atlet terbaik dunia, termasuk para pebulu tangkis Indonesia yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan utama di cabang olahraga ini. Namun,
Olimpiade Paris 2024 membawa kejutan yang tak terduga bagi kontingen bulu tangkis tanah air. Bayangkan ini, dari 6 wakil yang dikirim ke Paris, 5 diantaranya harus mengucapkan selamat tinggal lebih awal dari yang diharapkan. Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti, dan Rino Frivaldi, Pita Haningtyas Mentari, nama-nama yang biasanya menjadi andalan Indonesia di turnamen internasional, kali ini harus angkat koper di fase grup. Tentu saja, hal ini mengundang tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa para pebulu tangkis terbaik Indonesia seolah kehilangan tajinya di panggung Olimpiade? Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI, sebagai induk organisasi, tentu tak bisa tinggal diam menyaksikan hasil mengecewakan ini. Ricky Soebagija, sosok yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, akhirnya angkat bicara. Dengan nada yang terdengar berat namun tetap optimis, ia mencoba mengurai benang kusut di balik performa mengecewakan para atlet. Menurut Ricky, bukan masalah persiapan yang menjadi biang keladi. Ia yakin bahwa dari segi latihan dan persiapan, semua telah dilakukan secara maksimal. Lantas, apa yang menjadi akar masalahnya? Ricky menunjuk pada satu hal, ketidakmampuan para atlet untuk mengeluarkan permainan terbaiknya di lapangan. Sebuah fenomena yang sering kita dengar dalam dunia olahraga, atlet yang tiba-tiba kehilangan performa di saat-saat krusial. Namun, mari kita jujur sejenak. Olimpiade bukanlah turnamen biasa. Atmosfernya berbeda, tekanannya luar biasa. Bayangkan, 4 tahun persiapan dipertaruhkan dalam beberapa pertandingan singkat. Belum lagi ekspektasi sebuah bangsa yang bertumpu di pundak para atlet. Ricky mengakui bahwa faktor mental memainkan peran yang sangat besar di sini. Meski begitu, di tengah awan kelabu ini, masih ada secercah cahaya yang menerangi harapan Indonesia. Gregoria Mariska Tunjung, Sang, Georgie, berhasil menembus babak perempat final tunggal putri. Prestasinya mengalahkan wakil Korea Selatan, Kim Ga-eun, menjadi obat penawar kekecewaan yang mendera kontingen bulu tangkis Indonesia. Lantas, bagaimana dengan Anthony Ginting? Pebulu tangkis yang menjadi tumpuan harapan di sektor tunggal putra ini harus mengakui keunggulan wakil tuan rumah, Toma Popov Jr. Namun, Ricky melihat ada perjuangan luar biasa yang ditunjukkan Ginting. Seperti tidak ada celah, ujarnya, menggambarkan betapa ketatnya pertandingan tersebut. Kita bisa membayangkan kekecewaan yang dirasakan para atlet, terutama Ginting dan Jonathan Christie. Keduanya membuka suara pasca kekalahan, mengungkapkan rasa penyesalan namun juga kebingungan atas apa yang terjadi. Sampai detik ini saya masih tidak tahu apa yang harus saya lakukan, ungkap Jojo, panggilan akrab Jonathan Christie. Namun, di balik kekecewaan ini, PBSI tetap melihat adanya pelajaran berharga. Ricky menekankan bahwa di level setinggi Olimpiade, skill dan teknis saja tidak cukup. Mental juara, kemampuan mengatasi tekanan, dan kesiapan menghadapi demam panggung menjadi faktor penentu yang tak kalah penting. Lalu, bagaimana dengan Gregoria? Sebagai satu-satunya harapan tersisa, PBSI menaruh ekspektasi besar padanya. Ricky berpesan agar Gregoria tetap fokus, percaya diri, dan menikmati setiap momen pertandingan. Berjuang sekuat tenaga dan jangan menyerah sebelum umpire mengatakan selesai,